Halo semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan tentunya masih dalam aktivitasnya di rumah masing-masing. Oke, baik, pagi hari ini kita akan masuk ke materi pembelajaran kita yang selanjutnya. Nah, seharusnya Pak Guru berikan tugas. Nah, tetapi karena kita akan mempelajari Microsoft Office Excel, kita tentunya harus benar-benar mengenal menu-menunya agar ketika kita sudah mulai mempraktekannya, kita tidak kebingungan dengan nama menu-menunya. Oke? Nah, untuk itu, minggu lalu kita sudah belajar bagaimana cara untuk membuka dan menutup Microsoft Office Excel. Nah, hari ini Pak Guru akan mengenalkan kepada kalian menu-menu standar yang ada di dalam Microsoft Office Excel yang perlu anak-anak ketahui. Oke? Dari yang paling standar ya sampai paling yang sangat-sangat perlu anak-anak ketahui. Oke, kita mulai dari yang paling pertama yaitu title bar. Nah, title bar ini berada di paling atas ini yang ada book 1 strip Excel. Nah, title bar ini ya, title bar ini berfungsi untuk memberi nama pada file kita atau dokumen kita. Jadi, ketika kita menyimpan dokumen kita, maka di sini akan berubah menjadi nama sesuai yang kita masukkan, ya. Jadi ini adalah title bar. Title maksudnya judulnya, judul barnya, judul dari dokumen kita kata lainnya. Setelah itu kita lanjut lagi. Nah, di sebelah sini ya ada beberapa menu yang ada muncul di sini. Ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Yang tidak aktif ini undo. Nah, hanya ada beberapa menu. Save-nya ini aktif, tapi itu belum kita gunakan ya. Nah, di sini seharusnya ada beberapa menu yang kita bisa masukkan. Jadi ini tergantung kita. Kalau di bagian ini tergantung kita mau masukkan atau tidak di dalam Microsoft Office Excel kita. Jadi, anak-anak tergantung kebutuhannya anak-anak. Untuk cara memasukkannya nanti Pak Guru akan ajarkan itu di pertemuan yang akan datang. Nah, untuk kali ini kita mengenal secara garis besarnya saja ya. Nah, yang ini adalah Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar ini maksudnya kita dapat mengakses menu yang ada di dalam ini secara cepat dengan memasukkan menu-menunya ini di bagian atas ini. Jadi dia berderetan kalau kita memasukkan menu yang kita inginkan di atas ini. Quick Access Bar, maksudnya lebih cepat kita mengakses menu-menu itu. Kita bisa menggunakan menu-menu itu dengan cepat tanpa harus mengklik menu ini baru menemukan menu yang kita inginkan. Tidak perlu seperti itu. Kita langsung menekan menu yang di sini, langsung masuk ke menu yang kita inginkan. Intinya yaitu adalah menemukan menu yang kita inginkan dengan cepat. Oke, paham sejauh ini? Harapan Pak Guru kalian paham. Nah, untuk di bagian ini mungkin anak-anak sudah tahu untuk satu menu ini, tetapi ada ada dua menu yang perlu kita ketahui, yaitu minimize dan sini restore down. Maksudnya adalah untuk kalau yang ini untuk restore down ini untuk memperkecil lembar kerja kita ya, seperti ini Pak Guru contohkan. Nah, oke, setelah itu kalau kita mau besarkan, maximize. Maksudnya memperbesar lembar kerja kita. Lalu di sini ada minimize. Minimize ini dari kecilnya dari bahasanya itu minimize. Jadi memperkecil lembar kerja kita. Jadi lembar kerja kita ditutup, tetapi ditutup bukan tutup permanen, tetapi ditutup sementara. Kita bisa membuka kembali dokumen tersebut setelah kita meminimize, tanpa harus kita membuka ulang kembali Microsoft Office Excel kita. Nah, caranya itu kalau kita sudah klik minimize, secara otomatis dia akan ke menu di bagian bawah sini ya. Pak Guru sedikit lupa namanya ini. Oke, nah nanti Pak Guru jelaskan di sini ya kalau Pak Guru sudah ingat ini. Nama menunya di sini. Oke, seperti ini ya. Pak Guru klik kembali ya. Klik di sini, minimize, lalu kita cari di sini. Oke, di bagian deretan ini ya. Nah, kita sudah temukan Microsoft Office Excel kita. Jadi tidak ditutup secara permanen. Oke, paham anak-anak?
Harapan Pak Guru kalian paham. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian sini. Nah, di bagian ini, di home ini, insert dan sebagainya, itu namanya ribbon. Oke, ribbon. Jadi, anak-anak, di sini kalian bisa menemukan berbagai macam menu yang bisa kita gunakan, ya. Mulai dari font, font size, align text left, align text right, center, ya. Setelah itu merge and center, ya. Setelah itu memasukkan tabel dengan menu insert, delete kolom, ya, dengan menggunakan menu delete, format, dan sebagainya. Nah, ini nama menunya yang ada dalam sini adalah ribbon. Oke, yang ada di sini ini namanya ribbon. Setelah itu di sini, oke, kita sekarang beralih ke sini ya. Nah, di bagian ini adalah tempat formula bar. Pak Guru, apa sih formula bar itu? Nah, formula bar ini berfungsi untuk membantu kita dalam menghitung atau membuat cara cepatnya lah ya. Nah, dengan cara memasukkan kayak rumus ya, rumus-rumus yang kita inginkan. Misalnya untuk menjumlahkan kita bisa menggunakan rumus sum. Nah, kita masukkan di mana? Kita masukkan di bagian sini. Oke. Ini adalah tempat rumus untuk tempat formula bar. Jadi kita mengetik rumus kita di dalam sini ya. Setelah itu kita bisa melihat oh rumus kita ini sudah benar atau tidak. Nah, kadang kalau kita mengetik di sini ya, itu terkadang tidak terlihat. Nah, caranya untuk kita melihat formula kita atau rumus kita sudah benar atau tidak, penulisannya kita bisa lihat di bagian ini. Nah, sebenarnya fungsinya bukan cuma rumus saja, tetapi kita juga bisa melihat teks. Ketika teksnya panjang ataupun teksnya pendek, kita bisa melihat penulisannya di sini sudah benar atau tidak. Oke, paham anak-anak? Harapan Pak Guru kalian paham. Oke, sekarang kita lanjut ke di sini. Name box. Name box ini berfungsi untuk memberitahukan kita bahwa yang kita sel yang aktif yang kita klik ini namanya sel anak-anak ya. Nah, ini kita lompat langsung ya. Nah, jadi yang ini namanya sel. Jadi ketika kotak hijau ini dia berada di sini, maka dia akan menunjukkan, menu ini akan menunjukkan bahwa kita berada di box D3 ya, name box 3. Kenapa seperti itu? Kenapa name box D3? Karena di sini berada di D, lalu di sini 3. Oke, jadi misalnya kalau kita mau menulis rumus, misalnya kita mau menulis rumus teman kita bilang, oh ya formulanya seperti ini dari D3, kamu tambahkan sama dengan D berapa? D4. Nah, jadi kan kamu bisa tahu, oh D4 di sini ya, oh D3 di sini ya. Jadi mempermudah kalian letak sel yang mana yang kalian ingin gunakan. Nah, sedikit bingung? Oke. Pelajari pelan-pelan, nanti bakal kalian pahami, oke? Dengarkan video ini, tonton video ini berulang-ulang kalau kalian kurang pahami. Nanti sedikit demi sedikit kalau kalian tonton, setelah itu sambil kalian praktekkan, kalian akan paham. Oke, kita lanjut ya. Lanjut, sekarang kita akan ke indeks kolom. Indeks kolom itu di mana sih Pak Guru? Nah, indeks kolom ini berada di sini. Nah, yang A, B, C, D, E, F, G, sampai Z nantinya sampai dengan ZA dan seterusnya. Nah, itu adalah indeks kolom. Namanya indeks kolom ya, di bagian ini nih. ABC ini namanya indeks kolom. Nah, tujuannya ini untuk mempermudah kita letak sel yang kita ingin gunakan di mana. Misalnya contoh nih. Oh iya, kamu nanti bloknya dari A sampai dengan N untuk membuat kolomnya. Nah, ini mempermudah kita. Oke? Paham anak-anak? Harapan Pak Guru kalian paham. Oke, sekarang kita lanjut ini yang tadi Pak Guru bilang Pak Guru lompati. Nah, yang kita klik-klik ini maksudnya adalah ketika kita memilih di bagian sel ini, lalu ada kotak hijau di sini, berarti itu namanya sel aktif. Oke? Nah, di sini kita bisa mulai mengetik. Contoh, sini Pak Guru taruh ya. Sel aktifnya Pak Guru berarti yang A1. Nah, cerita. Maka di sel inilah yang aktif yang kita bisa ketik. Nah, ini kita lihat pengetikannya sudah benar apa belum. Kita juga bisa merubahnya di bagian sini. Kita klik di sini lalu kita hapus bisa.
Oke, paham anak-anak? Nah, jadi kalau sudah kalian ketik di sini di sel 1, ya, kalian bisa berpindah ke sel yang lain. Oke. Nah, maka sel yang ini kalian tidak diganggu lagi. Sel yang selanjutnya yang baru kita masukkan teks sesuai dengan keinginan kita. Oh, sorry. Agar contoh ini nomor. Sel kedua, nama. Ya, sel ketiga, kelas. Lalu sel keempat, keterangan. Nah, jadi anak-anak, di sini sel yang aktif yang pertama ini adalah nomor. Sel yang kedua ini nama. Yang sel ketiga ini kelas. Sel keempat ini keterangan. Jadi ketika kita memilih sel yang keterangan, maka sel yang keterangan itu saja bisa kita ubah. Oke, tidak bisa kita ubah yang nomor, nama, kelas, tidak bisa, kecuali kita memilih selnya. Oke, ketika kita pilih sel kelas, baru kita bisa merubah yang teks kelasnya. Ketika kita pilih yang nama, berarti kita bisa merubah yang nama, tetapi sel yang lain tidak bisa. Jadi, bergantung pada sel yang aktif yang bisa kita ubah. Oke, paham anak-anak? Harapan Pak Guru kalian paham. Oke, selanjutnya. Nah, untuk secara garis besar, nah ini yang kotak-kotak banyak ini namanya lembar kerja kita. Ya, jadi di sini kita bisa membuat tabel. Nah, kita sudah dibantu nih bentuk kotak-kotak ini. Jadi ketika kita mau buat tabel, maka kita akan tinggal blok aja dari sel ini sampai sel ini. Nah, kita blok, baru nanti kita menggunakan menu all border untuk membentuk tabelnya. Jadi ini adalah lembar kerja, ya, lembar kerja aktif, ya. Jadi kita bisa membuat tabel di bagian ini. Oke, selanjutnya kita akan ke bagian bawah sini. Nah, ini bagian bawah lagi. Di bagian samping, yang 1, 2, 3, sampai dengan ribuan ini. Nah, ini namanya indeks baris. Indeks baris ini memberitahukan kita bahwa kita berada di baris keberapa. Nah, contoh ini baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, dan seterusnya. Oke? Paham anak-anak? Harapan Pak Guru kalian paham. Lanjut, sekarang di bagian sini. Di sini ada scroll bar-nya. Nah, ini di sini vertical scroll bar. Vertical scroll bar maksudnya itu kita bisa menggeser ke atas dan ke bawah. Ya. Oke, kita bisa scroll ke atas dan ke bawah. Caranya kita klik kiri pada rule-nya ini, scroll-nya ini, lalu kita klik kiri, tahan, jangan dilepas, baru kalian bisa geser, mau ke atas atau ke bawah. Oke, paham? Harapan Pak Guru kalian paham. Nah, di bagian ini, di bagian bawah ini semoga tidak tertutup dengan wajahnya Pak Guru. Nah, ini namanya horizontal scroll bar. Nah, kenapa dibilang horizontal scroll bar? Karena kita men-scrollnya, kita ke kiri dan ke kanan, bukan ke atas atau ke bawah, tetapi ke kiri dan ke kanan. Oke? Paham anak-anak? Harapan Pak Guru kalian paham. Oke, lanjut. Nah, ini yang terakhir yang kedua. Oke. Ini yang menu yang terakhir dari yang kedua. Nah, bagaimana pemahamannya anak-anak? Paham ya? Harapan Pak Guru kalian paham. Maksudnya ini intinya yang mau mendekati menu yang terakhir. Ya, Pak Guru bercanda ini. Nah, jadi ini menunya adalah page view. Page view. Nah, jadi ini kita bisa men-zoom in, zoom out lembar kerja kita. Nah, ini juga kita bisa melihat tampilan dari lembar kerja kita. Nah, sekarang yang aktif itu yang kotak-kotak ini, yang normal. Kalau misalnya kita pilih yang ini, page layout, maka tampilannya akan seperti ini. Bentar. Nah, seperti ini ya anak-anak ya. Nah, tetapi kalau kita menekan yang menu yang ini, page break preview, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi yang aktif saja yang akan warna putih. Yang tidak aktif, maka tidak berwarna putih alias berwarna coklat. Abu-abu. Nah, oke, paham anak-anak? Kita kembalikan ke normal. Setelah itu anak-anak, yang ini adalah zoom in, zoom out. Sama fungsinya kayak di dalam Microsoft Office Word. Oke? Paham anak-anak? Harapan Pak Guru kalian paham. Selanjutnya yang terakhir adalah set preview. Set dari Microsoft Office Excel. Nah, biasanya disebut tab work set.
maksudnya ini set yang aktif. Kita bisa membuat dokumen kita dalam satu Microsoft Office Excel. Pak Guru maksudnya kayak gimana? Nah, dalam Microsoft Office Excel ini kita dibantu misalnya di set 1 ini kan namanya set 1 ya. Ini misalnya tabel absen. Nah, set kedua kita bisa tambahkan dengan yang kosong lagi itu nilai siswa. Contoh seperti itu. Jadi, kita tidak mengganggu tabel yang ini, kita bisa membuat dengan tabel yang baru ya, dengan menggunakan menu tab word set atau set bisa juga kita sebut seperti itu. Oke, anak-anak, paham? Harapan Pak Guru kalian paham. Oke? Sip? Oke, sekarang coba Pak Guru mau tanyakan kepada kalian. Menu apa yang di bagian ini? Ayo. Pak Guru, saya tahu sih menjawabnya, tapi kalau saya menyebutkan, pasti Pak Guru tidak mendengar. Nah, oke anak-anak. Jadi, minggu ini ya, Pak Guru memberikan kalian materi yang ini ya. Maksudnya Pak Guru jelaskan nama menu-menunya. Minggu depan Pak Guru akan berikan kalian latihan. Latihannya apa? Nanti Pak Guru kasih tahu. Oke? Sekian dari Pak Guru. Selamat pagi. Bye-bye.